dari SMK Wisata Batu. Dan Bapak atau Ibu perwakilannya? Bu Ibu Siti Daryati ya? dari SMK Wiyata Husada Kota Batu. Oke, baik. Terima kasih. Sudah Sama-sama, ada Pak. perwakilan dari Batu ya. Kita lihat yang dari Kota Mojokerto. Ada 3 peserta ini. Bakti Indonesia Merdeka, SMK Paramita, dan SMK Brawijaya. Ada perwakilannya? Atau tiga-tiganya sudah masuk? Mojokerto, Brawijaya sudah ya? Alhamdulillah Pak, sudah siap Pak. Alhamdulillah. Dari 15 menit sebelumnya. Alhamdulillah. Semangat ya Pak ya. Oke. Sudah ada perwakilan Mojokerto. Sekarang Pasuruan. Ada total 9 orang ini dari 9 sekolah. Sudah ada yang masuk dari Pasuruan. Silakan. Ada bisa resen? Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari SMK PGRI 4 Pasuruan, Pak. Oh, Pak Alpa ya. PGRI 4 ya. Nggih. Oke, yang lain? Ada lagi Pasuruan? Hanya 1? Oke. Mutu, oh ini Ponorogo sudah siap. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya ini kita konfirmasi dulu. Kalau di sekolah Bapak Ibu sudah pernah ada yang ikut tracer study ya? Bisa kasih reaction-nya bagaimana? Sudah pernah? Atau pakai di chat? Ada yang sudah pernah? Atau sudah pernah mengisi bahkan? Tracer study-nya? Sudah pernah, Pak. Dari mana, Bu? Ininya untuk sosialisasinya, Bu? Ya, dari Ibu siapa ini tadi? Kalau sosialisasi belum pernah, Pak. Cuma untuk Oke. mengisi linknya itu sudah pernah, Pak. Dapat dari Baik. dinas, Pak. Baik, baik. Yang lain, ada yang sudah pernah juga ya? Almawada? Iya, saya ingat ini Pak Nur Hamid, saya ingat saya sudah pernah 1 kali, baik ya mungkin dari dinas atau dari instansi yang lain. Oke, mohon izin, saya mau share screen ya, kita akan sharing bersama. Sudah tampil Bapak Ibu? Mana? Sudah tampil ya? Bu Ita? Sudah, Pak. Baik. Oke. Oke, ini adalah presentasi yang sudah disiapkan ya dari kantor dan juga merupakan turunan dari materi yang di pusat. Jadi kita bersama-sama akan sharing tentang tracer study ya di pendidikan vokasi. Oke. Next. Ya, ini. Kita mulai dari definisi tracer study dulu ya. Ya, tracer study itu adalah survei terukur terhadap lulusan pendidikan vokasi, ya. Terutama SMK, kursus dan pelatihan, PT PPV itu perguruan tinggi dengan program pendidikan vokasi yang dilakukan setelah mereka lulus, gitu ya. Nah, ini sudah dilakukan mulai diawali ya dengan pilot project di tahun 2021. Jadi tracer study ini sudah mulai awal
2021 sebagai pilot project-nya dilaksanakan dengan melakukan sampling terhadap satuan pendidikan vokasi, PTVP, ya, pendidikan tinggi vokasi, perguruan tinggi vokasi, dan SMK dan juga LKP. Nah, di sini Bapak Ibu mungkin kalau pernah dapat sosialisasi tentang perencanaan berbasis data, nah tracer study ini juga salah satunya data input ya. Selain juga dari AKM dan lain-lain, itu tracer study merupakan salah satu input profil pendidikan yang sekarang menjadi rapor pendidikan dari sekolah dan juga di tingkat dinas maupun di tingkat pusat. Nah, ini tracer study-nya. Seiring berkembangnya, ini dilakukan kelanjutan, yaitu tracer study yang berkelanjutan. Artinya, tracer study ini wajib dilaksanakan setiap tahun untuk evaluasi ya. Setiap tahunnya secara berkelanjutan, sustain oleh seluruh satuan pendidikan vokasi dan menjadi bagian dari tugas pokok satuan pendidikan vokasi. Oke, next. Tujuannya apa ya? Ini tujuan tracer study, yaitu tujuan umumnya adalah mengetahui dampak dari berbagai program pendidikan vokasi. Ya. Jadi terhadap lulusannya itu bagaimana? Apakah lulusan itu lulus langsung bekerja, atau melanjutkan studi ke perguruan tinggi, atau membuka wirausaha sendiri. Ini yang biasa kita kenal dengan BMW ya untuk lulusan bekerja, melanjutkan studi, atau wirausaha gitu ya. M berikutnya mungkin ada juga yang lanjut menikah. Jadi BMW itu M-nya juga bisa jadi melanjut menikah gitu ya. Oke, kita biar mengetahui itu tujuan umumnya. Nah, ada tujuan khususnya, yaitu mendapatkan informasi penyerapan lulusan. Penyerapan lulusan. Nah, selama ini kan yang banyak terwacana di pusat ataupun di masyarakat bahwa pendidikan vokasi, terutama SMK itu kan sumber data atau penyumbang pengangguran gitu ya. Nah, inilah yang akan kita bidik dan kita akan penuhi ya berbasis data melalui tracer study ini. Jadi kita akan bisa mengetahui informasi ya lulusan itu seperti apa sih gitu ya. Apakah memang benar status itu ataupun tidak benar gitu ya. Yang kedua, yaitu adalah mendapatkan informasi umpan balik dari lulusan untuk meningkatkan kualitas program pendidikan vokasi. Berikutnya adalah mendapatkan informasi tentang tingkat keselarasan ya antara kompetensi lulusan pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja pada dunia industri atau dunia kerja ya. Jadi jangan-jangan nanti yang diajarkan misalnya di permesinan itu di industri usianya sudah berbeda gitu kan ya. Jadi keselarasannya itu seperti apa dari lulusan. Kemudian yang berikutnya adalah mendapatkan informasi kompetensi hard skill dan soft skill yang dibutuhkan di dunia kerja ya. Ini juga yang akan nantinya bisa berimpact pada penyelarasan di bagian kurikulumnya ya. Nanti kita akan juga menyesuaikan dengan kebutuhan. Saat kita mendapatkan informasi bahwa hard skill atau soft skill apa yang dibutuhkan di dunia kerja, maka kita bisa menyesuaikan di saat pembelajaran di sekolah. Oke, dan yang kelima yaitu adalah mendapatkan informasi pendapatan lulusan pendidikan vokasi. Jadi apakah sudah di atas UMR atau masih membutuhkan peningkatan yang lain atau bagaimana itu kita bisa mendapatkan gambaran. Oke, lanjut. Nah, ini manfaatnya ya, tracer study. Maaf, Pak Sandi, ini apa? Screen-nya blur ya, kurang bagus kayaknya. Atau stop share dulu atau gimana ya? Oke, baik. Coba ya. Terima kasih, Kita stop dulu ya.
Coba lagi. Sudah lebih bagus? Gimana tampilannya? Bu Ya, Nita? Prof. Sudah lebih Ya. jelas, Pak. Oh, sudah lebih jelas ya, baik. Nah, terima kasih sudah diingatkan. Oke, berikutnya adalah manfaat tracer study ya bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu adalah menyediakan informasi pendukung untuk rapor pendidikan ya, seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Ini adalah terkait dengan rapor pendidikan. Jadi kalau saat sekarang Bapak Ibu mengisi itu mungkin belum terasa ya manfaatnya, tetapi nanti setelah muncul rapor pendidikannya dan ternyata tracer study-nya kurang optimal, nah nanti itu bisa berdampak pada merah, kuning, hijaunya di rapor pendidikan Bapak Ibu, dan tentunya juga akan berdampak ke dinas atau dinas provinsi yang menaungi Bapak Ibu semua. Artinya ini akan berjenjang ya, dan juga akan terpantau di pusat. Kemudian yaitu menyediakan informasi pendukung untuk merumuskan kebijakan. Jadi kalau memang ternyata lulusan ini lebih banyak yang melanjutkan studi ya ke perguruan tinggi, mungkin kurikulumnya bisa lebih didekatkan pada perguruan tinggi. Kalau memang lebih banyak bekerja, maka kita siapkan ya dari banyak informasi itu bagaimana formulasi kurikulum yang atau pembelajaran yang lebih tepat saat dibutuhkan oleh dunia kerja. Ini yang kedua, bagi Dinas Pendidikan Provinsi, yaitu menyediakan informasi pendukung untuk rapat pendidikan yang di provinsi, ya, karena sifatnya berjenjang dan sumber datanya dari satuan pendidikan, maka kalau di satuan pendidikan kurang optimal, maka juga akan membentuk dinilai di provinsinya, rapot pendidikan provinsi. Kemudian menyediakan informasi pendukung untuk merumuskan kebijakan di daerah masing-masing. Jadi sesuai dengan kondisi di wilayahnya. Ya, kalau di Jawa Timur misalnya kebijakannya pada sektor industri atau bagaimana itu nanti bisa menyesuaikan dari masing-masing daerah. Kemudian yang ketiga yaitu untuk satuan pendidikan vokasi, itu memberikan informasi untuk perbaikan kinerja satuan pendidikan ya. Nantinya kalau sudah Bapak Ibu sudah aktivasi ya dan memiliki akun di web tracer study, maka nantinya akan bisa mengakses hasil atau input dari para lulusan dan bisa menjadi informasi ya bagaimana kira-kira treatment atau pembelajaran yang optimal dilakukan. Oke, yang berikutnya bagi dunia kerja yaitu memberikan informasi tentang potensi kerjasama dunia kerja sebagai pengguna lulusan dengan satuan pendidikan vokasi. Ternyata yang diserap dunia kerja misalnya kurang di bagian soft skill atau kurang di bagian hard skill yang mana, itu yang bisa kita selaraskan ya di pembelajarannya dengan dunia kerja. Selanjutnya adalah untuk alumni, ya, untuk lulusan, yaitu memberikan umpan balik ya, bagi peningkatan kualitas satuan pendidikan vokasi, memberikan bahan untuk branding pendidikan vokasi ya. Artinya apa? Kita atau satuan pendidikan juga akan bangga ya kalau ada lulusan yang bekerja di perusahaan nasional, di MNC, multinational company, atau bahkan di luar negeri, itu juga bisa memberikan feedback yang baik bagi pemajuan pendidikan vokasi terutama. Oke, ini untuk yang di balai besar, ya, di balai dan balai besar, yaitu penyediaan informasi pendukung untuk pengembangan program penjaminan mutu pendidikan vokasi nanti. Jadi arahnya bagaimana dalam penjaminan mutu itu kita nanti bisa bedakan juga. Oke, next slide. Ya, apa yang diukur dalam tracer study? Ya, yang pertama yaitu adalah penyerapan lulusan. Ya, pendidikan vokasi itu ada 4 kriteria yang diukur, yaitu lulusan tersebut bekerja atau melanjutkan pendidikan atau berwirausaha. Nah, yang keempat ini bahasanya adalah sedang mencari pekerjaan. Jadi diharapkan tidak menganggur ya, sedang mencari pekerjaan atau
pilihan lainnya nanti di situ. Kemudian yang kedua yaitu umpan balik dari lulusan untuk meningkatkan kualitas program pada satuan pendidikan vokasi. Jadi ada 6 di sini, yaitu kurikulum di satuan pendidikannya, metode pembelajarannya, atau mungkin sarana prakteknya ya, yang biasanya sudah pemegang mesin CNC. Nah, ini kan nanti kalau di pemesinan ya itu nanti bisa lebih sesuai dengan yang dikerjakan atau dilaksanakan di industri. Sarana praktek, kemudian dari sisi penilaian, ya, penilaian, kemudian dari kepuasan proses pembelajaran, dan yang terakhir yaitu alasan lulusan memilih pendidikan vokasi. Yang kedua, kemudian yang Maaf, berikutnya Kak ya, Sandi blur lagi nih. gitu. Untuk slide-nya blur lagi. Oke, kita Sinyalnya berarti ngeblur lagi. kemungkinan Kita stop dulu ya, sebentar. Kita coba ulang lagi. Oke. Sudah? Lebih jelas? Sudah, Pak. Oke. Coba. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga, yaitu ketenagakerjaan dan dunia kerja pada level lokal, regional, nasional, dan internasional. Nah, ini daya serap tenaga kerja lulusan pendidikan vokasi itu oleh industri, ya, yang pertama. Yang kedua, sektor industri yang bertumbuh dan menurun sebagai bahan pertimbangan evaluasi, pengembangan program studi, program keahlian, ya, keterampilan di satuan pendidikan vokasi. Ini biar bisa menyesuaikan. Kemudian yang keempat yaitu kompetensi, ya, yaitu hard skill dan soft skill yang dibutuhkan oleh dunia kerja, ya. Keselarasan kualifikasi dan kompetensi yang dikuasai lulusan dengan bidang pekerjaannya, ya. Tidak ya, karena tidak sedikit ya lulusan itu yang mungkin berbeda dengan yang dipelajari di sekolah, ya, tidak masalah. Jadi artinya tidak selalu ya, karena namanya kerja dan juga rezeki itu kan sudah diatur ya. Yang penting ada usahanya. Jadi tidak selalu harus sama. Nah, ini yang kita juga akan petakan ya. Jadi keselarasan itu seperti apa ya antara lulusan dengan bidang pekerjaannya. Yang kedua yaitu tingkat kepuasan pengguna lulusan, ya, ini bagi dunia kerja ya. Jadi bagaimana sih lulusan SMK itu di dunia kerjanya? Beda nggak sama yang lulusan SMA atau bahkan yang sarjana? Ini yang kita bisa nanti yang diukur. Oke, berikutnya. Masih jelas ya suara dan videonya ya, Bu Nita? Ya, masih jelas, Pak. Oke, baik. Nanti Masih jelas, Pak. siap. masih jelas. Sasaran tracer study ya untuk SMK di tahun 2022 ini adalah satuan pendidikan vokasi seluruh SMK. Ya. Ini untuk satuan pendidikan yang negerinya itu 3.636 ya, 26%, dan swastanya adalah 10.551 atau 74%. Nah, lulusan SMK ini adalah seluruh lulusan SMK. Minimal satu kohort itu artinya 1 tahun ini ya. Populasi seluruh lulusan di tahun ajaran 2020 sampai 2021. Jadi yang lulusan 2021 saja ya, yang wajib. Nanti yang lainnya mungkin menyesuaikan. Nah, di aplikasi juga sudah ada ketentuannya ya untuk tahun 2021. Kemudian di dunia kerja atau DUDI ya, itu telah bekerja sama dengan satuan pendidikan vokasi, telah merekrut lulusan. Nah, ini yang biasanya yaitu pendidikan vokasi yang dunia kerja yang sudah jadi partner atau rekanan di
SMK gitu ya. Kemudian dunia kerja umum juga tidak memungkinkan meskipun belum bekerja sama, ternyata ada alumni kita yang kerja di situ, maka bisa juga menginput data di situ. Oke, next. Ini unsur yang terlibat apa saja? Nah, ini Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Yang kedua adalah Dinas Pendidikan Provinsi. Yang berikutnya Satuan Pendidikan Vokasi atau SMK. Terus yang berikutnya adalah BPKS atau BKK ya, kalau di SMK itu. Program kerjasama ya, atau BKK. Terus lulusan SMK, kemudian dunia kerja dan balai, ya, balai besar dan balai pendidikan penjaminan mutu pendidikan vokasi. Harapannya apa? Terjadi kolaborasi dan sinergi ya, antara ketujuh unsur tersebut yang untuk menentukan keberhasilan pelaksanaan tracer study yang berkelanjutan. Jadi yang tracer study saat ini akan menjadi acuan atau dasar di rapor pendidikan tahun depan, gitu ya. Jadi kesuksesan atau merah, hijau, kuningnya rapor pendidikan itu juga berkait dengan tracer study yang kita lakukan saat ini. Kemudian penanggung jawab tracer study di SMK adalah kepala sekolah, dan dalam pelaksanaannya bisa menugaskan pengelola pusat pengembangan karir sekolah, ya, ini atau pengelola bursa kerja khusus yang ada di sekolah. Oke, dilanjutkan. Platform yang digunakan yaitu tracer study di SMK dilaksanakan menggunakan ini ya, webnya. Menggunakan web ya, jadi tidak perlu ada instalasi nanti di HP, langsung aja, atau di laptop, langsung akses di tracervokasi.kemdikbud.go.id. Masih jelas ya, video dan ini ya. Oke. Yang terintegrasi dengan Dapodik ya, artinya ini data yang digunakan adalah sumbernya di data Dapodik. Platform tracer study-nya itu memuat apa aja ya, ada instrumen tracer study yang secara online atau daring, kemudian analisis data hasil tracer study juga muncul Bapak Ibu nantinya ngakses. Kemudian yang berikutnya adalah ada laporan hasil tracer study ya, untuk tingkat-tingkat sesuai dengan kapasitas atau kewenangan yang dipunyai di satuan pendidikan, bisa men-trace atau melihat hasil isian dari lulusan. Di provinsi itu bisa mengakses satuan pendidikan di bawahnya ya, baik yang sudah mengakses maupun yang belum, isiannya berapa. Nah, ini secara nasional nanti juga kumpulan dari dinas di provinsi. Kemudian pengelola data dalam platform tracer study itu adalah Direktur Jenderal Vokasi, Balai, Dinas Provinsi, dan SMK. Pengelola data ini harus menjaga kerahasiaan atau validitas data tracer study ya, untuk menjamin akurasi dari tracer study ini dan mendukung untuk perumusan kebijakan atau pengambilan keputusan nantinya di pusat, di daerah, juga di SMK. Oke, berikutnya tahapan ya dan progresnya. Ya, saat ini untuk penyusunan pedoman tracer study di tahun 2022 ini sudah dilaksanakan ya. Penyusunan draft pedoman, bahasan, finalisasi, dan perdirjennya. Review instrumen juga sudah di tahap evaluasi penyusunan, uji bakat, dan uji instrumen berbatas di pusat sana. Kemudian ada review platform, itu yaitu evaluasi platform, pengembangan platform, uji coba instrumen, dan finalisasi. Nah, saat ini kita di tahapan sosialisasi dan bimtek ya, yang dilakukan kepada operator maupun kepala sekolah mungkin yang hadir ya, itu oleh balai dan juga sosialisasi ke satuan pendidikan atau sekolah. Ya. Operator dinas kemarin juga sudah mengikuti. Nah, kita undang di balai waktu itu, minggu yang lalu. Oke, selanjutnya adalah
nantinya pengumpulan data ya. Ini mulai dari September sebetulnya. Dan closing pengumpulannya adalah 31 Oktober. Nah, ini yang perlu diingat Bapak Ibu. Jadi mohon kerjasama dan semangatnya ya untuk bisa melakukan secara optimal sebelum tanggal 31 Oktober ya. Dan juga ini harapannya membentuk Pokja ya untuk pendampingan di daerah yang respon rate-nya rendah. Nanti kita juga akan dampingi beberapa sekolah yang mungkin masih ada kesulitan. Selanjutnya nanti akan diikuti dengan pengolahan data ya, ada verifikasi, validasi, dan analisis, terbentuk laporan akhir, ada interpretasi data, penyusunan laporan hingga finalisasi laporan. Ini progresnya ya, sudah berjalan. Ini yang kita sampai di sosialisasi ini ya, dan harapannya nanti segera dilakukan progres ya setelah adanya sosialisasi yang saat ini kita lakukan. Oke. Ini kita bisa lihat ya progres reportnya ya, tracer study-nya. Yang ini data per Senin ya, 10 Oktober 2022. Semoga mungkin saat ini sudah bertambah ya dengan adanya sosialisasi yang kemarin kita lakukan juga. Nah, ini rekapnya. Ya, ada rekap di tiap provinsi. Nah, ini satuan pendidikannya, yaitu di 5 provinsi yang diampu atau didampingi oleh Balai Besar Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi bidang otomotif elektronika ya. Kami mendampingi di 5 provinsi ini ya, Jawa Timur, NTB, NTT, Maluku, dan Maluku Utara. Nah, ini jumlah SMK-nya sejumlah 2.000 ya, ini khusus yang Jawa Timur, yang aktivasi baru 400 ya, jadi belum separuhnya, belum seperempatnya bahkan ya, karena 500-an ya, belum seperempatnya. Ini yang sudah aktivasi. Nah, yang mengisi lebih sedikit lagi ya, sudah mengisi. Ini satuan pendidikan, jadi nanti ada profil di satuan pendidikan yang setelah aktivasi maka ada isiannya di situ. Kemudian ini target lulusan ya. Di Jawa Timur ini yang tentunya paling banyak juga lulusannya. Targetnya adalah 240.465. Yang mengisi baru 11.000. Ini juga masih jauh ya angkanya. Nanti harapannya Bapak Ibu semua bisa membantu atau memberikan treatment yang bisa mengoptimalkan ya. Jadi progres tracer study kita. Oke, ini adalah aktivasi yang di SMK. Jadi grafiknya seperti ini ya. Sangat jauh juga. Apalagi di luar Jawa mungkin ada kendala jaringan dan lain-lain. Jadi harapannya yang di dalam Jawa ini bisa jadi pionir, jadi pilotnya untuk bisa lebih optimal, gitu ya. Yang aktivasi masih dan mengisi ya di wilayah VOE ini secara total masih 18,22%, gitu ya. Yang aktivasi baru 23%. Kita lanjutkan, ini yang lulusan yang sudah mengisi ya. Dari target yang tadi, ya, 200.000 itu, kita untuk BOE masih 4% ya dari targetnya, secara total akumulasi. Oke, ini perbandingan target lulusan dan yang sudah mengisi masih jauh ya. Jadi mungkin bisa dioptimalkan lagi sebelum 31 Oktober. Oke, kemudian berikutnya adalah rekap progres ini di SMKPK ya, karena SMKPK ini sifatnya wajib, hampir-hampir wajib main ini, jadi sangat wajib ya. Untuk sampelnya ini untuk SMKPK ya, terutama di yang kita ampu 5 provinsi ini, satuan pendidikannya Jawa Timur ada 130 SMK yang sudah aktivasi, sudah lumayan nih 50% lebih.
untuk SMKPK ya sudah 50% lebih. Harapannya kalau SMKPK ya nanti sudah 100% karena ini yang jadi pilot dan juga pantauannya langsung dari pusat juga ya. Jadi ini sudah lebih banyak ya, hampir 75% sudah mengisi. Namun dari lulusan, nah ini yang juga kesulitan nih mungkin ya. Kesulitannya, jadi targetnya itu dari yang 200 itu untuk SMKPK ini 42.000 sendiri ya lulusan. Nah, yang sudah mengisi baru 5.000, ini juga malah belum, masih jauh juga ya, belum ada apa-apanya. Nah, ini juga linear dengan provinsi yang lain, sama ya, bersama, komposisinya masih perlu ditingkatkan. Ini itu persentasenya. Nah, ini ada beberapa populasi kemarin karena di Maluku Utara ini ada data yang abnormal ya. Jadi dari data awal target itu sudah terisi semua. Nah ini juga nanti datanya mungkin perlu dicek lagi. Mungkin ada kesalahan input dan lain-lain untuk di Maluku Utara. Harapannya nantinya isian target itu memang akan meningkat dengan proporsi yang wajar ya. Jadi tidak langsung sejajar gitu. Oke, ini untuk dari populasi masih 18,01% ya jumlah SMK sampelnya. Untuk yang sudah aktivasi yaitu sebanyak 50,87% secara akumulasi ya. Ini Maluku Utara juga masih jauh. Jawa Timur sudah lumayan mendekati ya, diiringi dengan NTT NTB. Untuk lulusan ya, ini dari target kita masih 8,48% yang sudah mengisi ya di wilayah SMKPK. Wilayah binaan kita. Terus perbandingan lulusan yang mengisi ya, yang tadi masih jauh dari target yang ditentukan. Ini rekapnya yang untuk tracer study SMKPK yang sudah aktivasi 127 dan dari lulusannya masih jauh ini. Ya, ini perbandingan SMKPK terhadap populasi SMK ya seluruhnya yaitu 9,83% untuk keseluruhan yang 5 provinsi itu. Nah, ini ada yang sudah aktivasi sudah 65,48% ya. Dan SMKPK yang sudah mengisi itu 54%. Ya. Ini yang lulusan SMK tadi dari target masih 7,31% ya secara kumulatif yang di 5 provinsi. Ini perbandingan dari SMK yang sudah mengisi dan yang belum. Rekap tracer study SMKPK ya yang menjadi sampel. Di wilayah BOE dari 99 SMK PK ya ini masih 19,22%. Ya. 99 SMK. Ini SMK PK yang sudah aktivasi 79,80% dan yang sampel sudah mengisi itu 65,66%. Untuk lulusannya masih sama ya, masih di angka 8 atau di bawah 10% ya. Ini untuk akumulasi masing-masing. Oke, ini perbandingannya ya. Bapak Ibu, itu untuk slide yang pertama. Mungkin ada yang mau didiskusikan, ini SMK PGRI, ada yang mau ditanyakan, bisa open mic, silakan. Bapak atau Ibu, SMK PGRI 1 Pasuruan. Raise hand. Atau
ini yang tadi mungkin ya. Saya bantu turunkan ya. Belum ditutup itu, Pak. Oke, ya. Ada yang mau didiskusikan sampai dengan saat ini? Silakan, Bapak Ibu. Masih belum ya? Kita lanjut dulu. Satu slide lagi. Oke. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Silakan, Pak Nur Hamid. Ya, Silakan, Pak. terima kasih. Jadi untuk mengisi tracer itu, apakah belum tersedia satu aplikasi link yang langsung siswa dan langsung ke aplikasi itu? Artinya sekolah menyebarkan link itu, kemudian lulusan mengisi, otomatis masuk ke sistemnya. Apakah belum ada itu? Terima kasih, Pak. Oke. Baik, terima kasih pertanyaannya. Pak Nur Hamid ya, dari SMK Muhammadiyah Ponorogo. Jadi semuanya seperti tadi ditunjukkan, Pak, itu difasilitasi dengan web, Pak. Jadi kita tidak perlu install dan tidak butuh install aplikasi, tetapi langsung di webnya. Webnya sudah jadi satu. Jadi satu link web itu sudah memfasilitasi pilihan untuk tiga jenis ya. Jadi untuk satuan pendidikannya sudah bisa mengakses di situ dan juga untuk muridnya. Kita akan lanjutkan nanti di slide berikutnya akan terjawab dari pertanyaan tersebut. Mungkin ada lagi dari yang tadi, ada yang mau disampaikan lagi, silakan. Izin bertanya, Bapak. Silakan Bu. Ibu siapa ini? Saya Francisca, Pak, dari SMK BIM Kota Mojokerto, Pak. Di web tadi itu kan ada 3 pilihannya ya, Pak ya. Ada alumni tahun 2021, kemudian ada satuan pendidikan, sama ada Dudi, Pak ya. Nah, di sini yang mau saya tanyakan adalah berkaitan dengan alumni dan Dudi, Pak. Apakah ini semua itu harus mengisi, jadi alumni 2021 itu harus mengisi semua, dan Dudinya juga seperti itu, ataukah hanya bisa diwakilkan gitu, Pak? Dan kira-kira nanti kalau perwakilan, apakah juga mempengaruhi rapat mutu kita, Pak? Mungkin itu, Pak, yang saya tanyakan, Pak. Terima kasih. Baik. Pesannya begini, Bu. Jadi kita akan lakukan secara optimal ya di sisa waktu ini ya, sisa waktunya kan sampai dengan 31 Oktober, kita bisa tracer itu mulai dari sekarang, nanti setelah ini bisa langsung dikomunikasikan di sekolah bagaimana efektifnya ya, apakah di sekolah itu punya web sekolah dan disampaikan di situ, atau ada media sosial ya, misalnya di Instagram, di grup WA sekolah, baik itu grup WA kelas misalnya ya, kan baru lulus kemarin ya, semoga masih hangat-hangat, masih grupnya masih belum di-delete atau di-remove gitu ya. Jadi ada grup wali kelas mungkin, ada grup wali murid gitu ya, yang biasa untuk komunikasi di grup WA atau di mana, itu bisa disampaikan di sana, Bu. Jadi dimohon bisa mengoptimalkan apapun media ataupun metode yang dilakukan di sekolah masing-masing, begitu. Oke, jadi untuk batasannya perwakilan tidak, jadi kita menghimbaunya malah semua ya, seluruhnya. Jadi bisa dioptimalkan melalui berbagai channel itu ya, melalui media sosial dan lain-lain untuk membagikan link ya, link tracer study, tracervokasi.kemdikbud.go.id ya. Nanti tampilannya akan kita tunjukkan sebentar lagi. Oke, ada lagi yang mau disampaikan, Bapak Ibu? Izin Bapak, untuk tahunnya itu lulusan yang tahun ini 2022, apa lulusan yang tahun kemarin Pak, 2021 Pak? Oke, sesuai dengan presentasi tadi, untuk lulusan 2021 Bu. Jadi lulusan tahun kemarin ya. Nah, izin saya share screen lagi. Ya ini ya.
Jadi populasinya adalah untuk tahun ajaran 2020 dan sampai dengan 2021. Artinya yang lulus tahun kemarin. Nah, nanti lulusan tahun ini ya, lulusan tahun ini itu akan ditrace di tahun depan. Jadi biar ada jeda waktu bagi lulusan yang masih baru lulus ini ya, kan mau menentukan atau kemana dan lain-lain itu kan baru tertracingnya nanti di tahun depan. Begitu, Ibu. Ya, Ya terima Pak, kasih. mau tanya Pak, ini dari Ponorogo. Nggih, silakan Pak Marjuki nggih. Iya, leres. Ini kan kita di basicnya pondok pesantren. Jadi anak-anak yang lulus nih posisi masih pengabdian sama mendidik Pak di sini, belajar Nggih. jadi guru. Apakah itu juga masuk tracking study mungkin untuk pendaftarannya? Nggih. Iya Pak, jadi tetap tracing study ini kan memang untuk mengetahui ya posisi dan update dari kondisi peserta didik ya, lulusan ya pertama. Nah, kalau memang di situ mendidik atau misalnya mengajarkan ya Pak, biasanya pengabdian Ya, itu kan betul. mengajar juga ya, mendampingi Ya, di betul, kelasnya. bekerja Nah, juga bisa sih. ditulis, ya ditulis seperti itu, diisi saja Pak, di bekerja nanti menyesuaikan saja di isian berikutnya. Oke, siap. Terima kasih Pak. Oke, matur nuwun. Yang lain, silakan. Kalau masih ada, nanti saya lanjutkan satu lagi ya. Jadi ini nanti kita akan tunjukkan untuk Oke, sudah tampil Bapak Ibu? Sudah Bapak. Oke, baik. Terima kasih. Ini adalah tutorialnya ya. Nanti Bapak Ibu bisa mengakses langsung di webnya. Nah, jadi Bapak Ibu nanti bisa, ini ada QR-nya ya, QR code-nya, dan ini ada tracervokasi.kemdikbud.go.id. Ini yang untuk webnya ya, nanti bisa langsung diakses. Saran saya, terutama ya, terus saran kami, untuk mengaksesnya bisa di jam-jam yang tidak sibuk. Jadi misalnya entah itu di malam hari sambil nyantai gitu ya, setelah Isya atau pagi-pagi sekali, jadi tidak ada jam sibuk karena nanti takutnya karena ini diakses seluruh Indonesia, terus ada akses yang bersamaan, itu nanti kemungkinan terjadi crash program atau webnya gagal loading itu bisa terjadi ya, karena faktornya terpengaruh oleh koneksi Bapak Ibu di lokasi masing-masing atau bahkan di pusat yang overload gitu ya, karena di waktu jam itu banyak yang mengakses. Jadi mohon bisa menyesuaikan nanti di jam-jam yang tidak sibuk gitu ya. Oke, tampilannya seperti ini kalau di HP. Jadi yang tadi ditanyakan oleh Bapak siapa tadi itu cukup satu web ini Pak, itu sudah ada 3 pilihan. Jadi berperan sebagai alumni, berperan sebagai satuan pendidikan, atau berperan sebagai DUDI. Ini sudah terfasilitasi jadi satu ya. Ini yang tadi ditanyakan di awal. Nah, ini untuk tampilan via laptop atau di PC ya. Nanti tampilannya akan seperti ini, sama. Nah, di sini di atas ini juga ada beberapa menu yang bisa Bapak Ibu gunakan ya. Ada FAQ, yang pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul, infonya dan panduannya juga ada di sini. Oke, nah ini ya, saat Bapak Ibu mewakili satuan pendidikan, maka memilihnya adalah di menu yang tengah ya. Menu yang tengah, nanti setelah diklik akan muncul menu login seperti ini. Nah, login ini menggunakan username dan password yang didapodik. Ini biasanya yang memiliki adalah kepala sekolah ya, seperti kemarin aksesnya untuk ke rapor pendidikan. Nah, itu Bapak Ibu bisa menggunakan user kepala sekolah ataupun operator sekolah yang terdaftar di Dapodik, gitu ya. Untuk kemudian klik masuk. Ya. Saat pertama kali
masuk maka akan muncul ini ya, ada profil sekolahnya. Ini juga sumbernya sudah dari Dapodik ya. Kemudian kita klik mulai survei nantinya. Ini nanti kita akan mulai surveinya. Nanti ada beberapa isian, ini informasi sekolahnya ya, tetapkan sebagai PK atau tidak, dan lain-lain. Ada pertanyaan-pertanyaan dari pengembangan karirnya, ya, PKK dan lain-lain sudah ada atau belum, itu ini silakan disesuaikan. Oke, setelah itu kemudian akan ada muncul di akhir itu ada klik kirim ya. Nah, mohon bisa dipastikan isiannya sudah sesuai karena menurut informasi kalau sudah diklik kirim tidak bisa diubah. Kemarin juga sudah ada pertanyaan, jadi kalau sudah dikirim boleh diubah enggak? Sementara ini belum ada menunya, tapi sudah disampaikan ke pengembang aplikasi. Nanti mungkin ke depan bisa jadi bisa ada muncul disesuaikan. Sementara mohon dipastikan isiannya sudah sesuai sebelum dikirim. Oke, setelah itu akan muncul ya, setelah kirim akan muncul pemberitahuan bahwa survei sudah dilakukan ini ya, untuk pemutakhiran. Nah, ini wawasan silakan bisa juga Bapak Ibu mengakses di lokasi Kemdikbud. Ini di halaman dashboard ya. Jadi kalau Bapak Ibu di Satuan Pendidikan sudah aktivasi ini ya, artinya aktivasi sudah mengisi tadi, maka akan muncul di dashboard ini saat diklik akan muncul isian-isian seperti berikut ya. Jadi target respondennya berapa, terus yang sudah mengisi berapa, ini akan muncul di sini. Nah, ini juga akan ada muncul grafik-grafik. Ternyata siswa itu banyak yang bekerja atau banyak yang berwirausaha. Nah, ini juga akan muncul ya dari di dashboard Bapak Ibu masing-masing. Ya. Oke, ini di Satuan Pendidikan nanti akan muncul progresnya ya. Ini pengisiannya dari NISN dan namanya, dari peserta didik dan juga HP-nya. Ini yang sudah mengisi. Presentasinya berapa, nah, dari lulusannya itu nanti juga akan muncul di dashboard Bapak Ibu. Ya. Misalnya ini juga hasil dari isian lulusan ya, jadi tingkat keselarasannya dengan dunia kerja, waktu tunggunya, dan lain-lain, ini datanya juga akan tampil di dashboard Bapak Ibu semua. Jadi, untuk keluar, ini keluar dari akun, ini ada menu di logout. Oke, ini untuk presentasinya Bapak Ibu. Sampai di sini, ada yang mau didiskusikan atau mau disampaikan? Silakan. Intinya Bapak Ibu, kami undang di sini untuk memberikan semangat ya. Artinya kesuksesan dari proses atau program Tracer Study ini juga muaranya nanti ke rapor pendidikan ya. Jadi kalau misalnya yang berpartisipasi lulusan itu hanya beberapa, nanti keluarnya Bapak Ibu mungkin ada yang, semoga tidak ada ya, di rapor pendidikan itu muncul NA atau ya not N-A, itu kan tidak ada datanya, artinya membacanya data tidak mencukupi untuk dianalisis sehingga tidak keluar merah, kuning, hijaunya di rapor pendidikan. Nah, sama juga di Tracer Study ini, jadi pengaruhnya nanti juga ke rapor pendidikan. Oke, ada yang mau disampaikan, didiskusikan? Mohon izin Bapak dari SMK ya. Brawijaya Mojokerto, Pak. Iya, silakan, ya. Pak. Iya, Pak Alfian, Pak. Iya, Pak Alfian, silakan, Pak. Ya. Terima kasih. Berkenaan dengan itu aja, Pak. Singkat saja tanyaan saya, Pak. Berkenaan dengan yang web tadi, Pak, yang ada kolom alumni. Berarti kita itu menghendaki atau menuntut anak-anak itu mengisi secara sendiri, Pak, dengan diberikan linknya itu gitu, Pak. Iya, betul Pak Alfian. Iya. Ya, saya kira cukup itu aja, Pak. Terima kasih. Ya, jadi nanti modelnya, Pak, itu untuk login khusus untuk alumni itu bisa modelnya melalui dua jenis ya. Jadi bisa
pakai NISN atau pakai KTP NIK ya, nomor induk kependudukan yang dimiliki masing-masing. Jadi kalau NISN-nya lupa, bisa menghubungi sekolah atau sekolah yang sharing. Nah, ini yang lainnya atau kalau NIK kan masih di bawah masing-masing, itu bisa menggunakan NIK. Ya, terima kasih Pak. Tinggi, ada lagi yang lain? Pak, saya mau tanya. Ya, silakan Bu Devi. Untuk yang di tracing itu kan dari tahun 2021 nggih? Kayaknya 2021. Kalau di tahun itu tidak ada lulusan bagaimana nggih, Pak? Oh, maksudnya di tahun itu belum meluluskan atau gimana, Bu? Iya, tidak ada lulusan memang. Artinya dipending gitu karena ada pandemi kemarin atau gimana, Bu? Memang tidak ada siswa yang lulus pada tahun 2021, Pak. Oh gitu. Ya, berarti tidak bisa, Bu. Nggak apa-apa, nanti menyesuaikan saja karena memang setting di aplikasi juga pas waktu login di luar tahun itu tidak bisa. Gitu. Jadi kalau misalnya nih saya nih ya, nih saya dimasukkan gitu, juga tidak bisa karena bukan lulusan tahun 2021 angkatan. Jadi memang menyesuaikan data yang sudah bisa login itu adalah yang sesuai dengan tahun lulusannya. Gitu. Oke, Bapak. Terima kasih. Yang lain. Maaf Pak, mohon maaf Pak, masih ada yang kelupaan ini Pak. Tadi kalau dari SMK Brawijaya Pak. Untuk alumni kan pakai NIK atau nomor induk siswa ya, NISN. Terus kalau sekolah pakai NPSN. Ya. Kalaupun untuk Dudi itu bagaimana Pak? Nah, untuk Dudi itu nanti mohon bisa dibuatkan Pak. Jadi Bapak Ibu nanti saat sudah login dan aktivasi, Bapak Ibu bisa membuatkan akun untuk Dudi. Untuk Dudi. Jadi harapannya sementara memang Dudinya yang Bapak Ibu ketahui yaitu yang sudah bekerja sama mungkin ya. Nah itu Bapak bisa menjaring atau menghubungi. Nanti data yang diperlukan hanya email, ya, hanya email. Nanti konfirmasi saat sudah terdaftar itu lewat email masing-masing Dudi. Jadi nanti setelah dibuatkan, Dudi sudah bisa mengakses dan mempunyai akun sama seperti alumni ataupun satuan pendidikan lewat emailnya masing-masing, gitu ya, lewat email Dudi masing-masing. Iya. Gitu, Terima Pak, kasih Pak. Iya. Ada lagi yang lain? Oke, ini saya coba tampilkan sebentar ya sebelum waktu zuhur mungkin. Sudah tampil ya webnya ya Bu, Bapak Ibu. Ini web di Tracer Vokasi ya. Kalau kita login ya, atau di alumni itu bisa langsung di sini. Yang perlu dibuka lagi juga ini ya di panduan pengisian ya. Panduan pengisiannya juga ada di sini ya. Ini kalau kita coba buka ya, salah satu, kita coba tonton bersama. Tampil ya Bapak Ibu ya. Ya ini tampilannya. Jadi bisa langsung akses di webnya untuk alumni ini ya. Panduannya ada di situ juga. Caranya bagaimana itu di FAQ juga ada, di video seperti ini juga bisa dibuka nantinya. Ada bantuan juga, ada klik tombol bantuan kontak ini juga bisa di WA. Jadi saya kemarin sudah mencoba dan dibalas meskipun karena kemarin saya tanyanya di luar jam kerja, jadi saya tadi pagi baru. Bapak Ibu bisa menggunakan beberapa fasilitas di sini. Kalau ada kesulitan, ini bisa langsung ke pengembang juga, jadi langsung ke pusat. Jadi tidak ke balai, tapi langsung ke pusat. Nah, ini untuk loginnya bisa pakai NISN atau NIK-nya. Nah, untuk loginnya sudah bisa nanti isian
datanya juga ada pengantarnya survei. Dimulai ya. Kalau sudah input, maka di sini akan muncul ya data lulusan, dan data ini default-nya adalah dari Dapodik, gitu ya. Jadi ini sudah Dapodik dan tidak bisa dirubah manual. Kalau ingin data ini berubah, maka yang merubah adalah operator sekolah mengajukan update data ke Dapodik. Ini sudah mulai mengisi data pribadi. Ini nomor WA-nya juga. Ya, nanti kita pilih yang mana gitu ya. Beberapa pertanyaan memang sifatnya lebih ke apa namanya ya, ke menyesuaikan pada pilihan. Jadi tab berikutnya ini adalah aktivitas yang berbeda antara alumni. Jadi kalau alumni yang bekerja, maka ditanyanya mungkin rank gajinya berapa, bekerjanya di mana gitu ya. Tetapi kalau misalnya melanjutkan, maka yang tampil maka ujiannya adalah seperti ini. Universitasnya di mana, terus program studi apa yang diambil dan lain-lain. Jadi berbeda ya, tiap pilihan di awal itu menentukan pertanyaan berikutnya. Gitu, Bapak Ibu. Terus untuk checklistnya juga gitu, ada yang kotak ini bisa di checklist multiple ya, lebih banyak, dan ada yang hanya satu jenis pilihan. Oke, ini hanya 3 step ya. Step yang ketiganya itu untuk di pilihan seperti ini. Oke, ini kalau misalnya ada lulusan, klik tambahkan sertifikat. Diakses juga oleh lulusan kita. Oke, Bapak Ibu, sudah disampaikan materi dan videonya, nanti juga bisa diakses langsung Bapak Ibu semua. Ada yang mau didiskusikan sebelum kita akhiri mungkin? Ini ya, untuk paparan juga sudah di-share oleh Bu Yuanita. Nanti bisa sambil dibaca-baca ulang. Oke, kalau nggak ada yang mau didiskusikan, nanti juga kita bisa lanjut lagi. Saya share ya nomor HP yang mungkin bisa dihubungi untuk apa ya namanya, untuk diskusi atau komunikasi lebih lanjut ya. Oke, ini saya share di chat ya. Mungkin nanti akan ada yang mau didiskusikan, silakan bisa menghubungi atau kita bisa diskusi bersama. Begitu kurang lebihnya saya mohon maaf, dan pastikan Bapak Ibu bisa mendukung tercapaian atau jalannya ya, mengawal jalannya Tracer Study ini, karena nantinya juga hasilnya akan dinikmati Bapak Ibu sekalian. Kita bisa menunjukkan bahwa dengan data bahwa lulusan kita yang kita cetak itu ada di posisi mana. Begitu, saya kembalikan ke moderator Bu Yuanita. Baik, terima kasih atas paparannya dan penjelasannya sudah cukup jelas Bapak Ibu ya tentang Tracer Study. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi sebelum kami tutup. Mungkin juga dokumentasi boleh ya Pak ya? Ya, silakan Kalau kita yang dokumentasi. bisa open cam Bapak Ibu. Ya, yang
memungkinkan Kita silakan. ambil dokumentasi Dokumentasi mungkin bersama. 2 slide ya. Yang bisa open cam, silakan open cam. Kalau yang mungkin ada berhalangan, nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Baik, saya mulai ambil gambar. Ini ada 2 slide. Tadi maksimal sekitar 48 peserta, Pak. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, 1, Sudah 2, semua ini 3. mungkin ya. Slide pertama, sebentar. Dulu. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Alhamdulillah selesai sudah kegiatan kita pagi ini, sosialisasi tracer tadi. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Apabila ada pertanyaan, silakan nanti bisa by WA ya. Bu, Oke, ada link absennya Pak? Ndak? Tadi sudah saya share, Pak. Mungkin terlewat ya. Share lagi aja, Bu. Saya lihat dari Share atas lagi. belum ada. Absen peserta sosialisasi ada. Saya kopikan lagi. Nah, sudah Pak. Yang tadi nggak bisa dibuka, Bu. Ini saya coba buka, bisa. Oh iya, Nah, bisa. Oke Bu, makasih sudah di absen operator. Siap. Mungkin ini link langsungnya juga bisa, nanti directnya langsung ke Google Doc itu. Google Form-nya. Directnya langsung ke Google. Terima. Oke. Ini saya stop share, saya stop recording. Oke, saya tutup. Terima kasih Bapak Ibu semuanya dan juga Pak Sandi. Terima kasih. Terima kasih Bu Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.